warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran bentuk akar season 3. Adik-adik, di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap steril ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, seperti cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Oke guys, kali ini kakak akan mengajarkan kalian bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Sebelumnya, bentuk akar itu harus kita rasionalkan ketika ada akar yang berada di penyebut pada bilangan suatu pecahan. Misalnya, 1 per akar 2 atau 3 per 2 kurang akar 8. Yuk, lebih jelasnya pada tayangan berikut. Baik adik-adik, pada bentuk akar season 3 kali ini kakak akan menjelaskan mengapa dan bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Sebenarnya salah satu yang sangat penting dalam bentuk akar adalah tidak boleh ada akar yang menjadi penyebut pada suatu bilangan pecahan. Nah, bagaimana ya jika kita memiliki hasil akhir bentuk akar tersebut bentuknya pecahan? Maka dari itu, tugas kita adalah segera merasionalkan bentuk akar tersebut adik-adik. Bagaimana caranya Kak Ili? Caranya yaitu dengan 3 cara. Baik, yang pertama, perhatikan dulu pangkat akarnya. Yang kedua, kalikan penyebut dengan bilangan yang sama sampai mempunyai pangkat sama dengan pangkat akarnya. Yang ketiga, agar kita tidak mengubah nilai maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan nilai yang sama dengan penyebut tadi. Gitu adik-adik caranya. Kak Ili kasih contoh yang simpel sedikit ya. Misalnya nih, ada hasil akhir kalian sudah bertemu dengan 1 per akar 3. Maka kita tulis dulu deh, soalnya 1 per akar 3 dulu ya, gitu nih. Nih, kita tulis kembali. Maka penyebutnya harus kita kalikan dengan yang namanya akar sekawan. Akar sekawannya itu yang tadi yang sudah Kak Ili jelaskan dengan 3 cara tadi. Nah, ini kan yang kita akan rasionalkan adalah si akar yang di bawah penyebut ini nih. Nah, berarti akar 3-nya kan kita kali dengan penyebut juga sama, yaitu akar 3. Nah, agar tidak mengubah nilainya, maka pembilangnya pun juga harus kita kali dengan akar 3 tersebut yang sama dengan penyebut tadi. Akar 3 kan dibagi akar 3 itu hasilnya 1 ya. 1 tidak akan mengubah nilai. Ya, ibarat teh tanpa gula, ibarat penjelasan tanpa contoh, kayaknya kurang manis ya. Maka kakak akan memberikan 4 contoh buat kalian agar pemahaman kalian bagus. Contoh berikut. Rasionalkan akar-akar berikut. Soal yang pertama, 1 per akar 2. Soal nomor 2. Akar 6 per akar 27. Soal nomor 3, 2 per 3 akar 5. Nah, untuk soal nomor 4, 1 per 2 kurang akar 3. Don't worry, untuk soal nomor 4, tentu saja kakak akan menjelaskan lebih jelas nanti. Ini adalah petunjuk untuk mempermudah kalian nanti mengerjakan. Akar A dikali akar A, maka hasilnya adalah A. Ini biasanya berada pada pengoperasian nanti di penyebutnya yang di bawah ini. Contohnya seperti ini. Akar 2 nanti dikali dengan akar 2 hasilnya 2. Buktinya misalnya akar 2 dikali akar 2 kan adalah akar 4. Akar 4 itu akan menghasilkan 2 karena 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, seperti itu. Atau misalnya akar 5 dikali akar 5 hasilnya ya 5. Ini ya petunjuknya ya, untuk memperjelas. Baik, ini penjelasan Kak Ili. Selanjutnya kita ke soal nomor 1. Ini ya, soalnya 1 per akar 2. Gimana nih cara menasionalkan agar tidak lagi penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, sekarang
Kita tulis dulu soalnya 1 per akar 2. Harus kamu kalikan. Kalau kita bilang itu namanya akar sekawan. Nah, kali dengan siapa? Dikali dengan, kita perhatikan nih, akar penyebutnya di bawahnya ini adalah akar 2. Maka dikali dengan akar 2. Agar tidak mengubah nilai seperti yang Kak Ili jelaskan di depan, kita juga harus mengalihkan pembilangnya dengan akar yang sama. Akar 2 bagi akar 2 itu kan sebenarnya ya 1 ya, karena adik bagi A hasilnya juga 1 gitu ya. Kamu kalikan 1 dikali akar 2, akar 2. Untuk pembilang sekarang penyebutnya akar 2 dikali akar 2 akar berapa? Akar 4. Nah, akar 4 ya. Akar 4 itu hasilnya bila kamu tarik menjadi 2. Atasnya tetap akar 2. Kamu bisa menyederhanakan menulisnya sebagai berikut. Menjadi 1 per 2 akar 2. Nah, kenapa jadi sini 1, Kak? Karena akar 2-nya itu bernilai 1 ya di depannya, kita nggak perlu kita tulis. Setelah kita pisah menjadi 1 per 2 akar 2. Per 2-nya ini adalah yang seperti di atas ini. Ya, itu hasil akhirnya. Soal nomor 2, akar 6 per akar 27. Baik, kita tulis dulu ya, soalnya akar 6 per akar 27. Nah, pengali akar sekawannya berarti di sini akar 27 ya. Penyebut kita kalikan dengan akar 27, pembilang juga biar tidak mengubah nilai. Selanjutnya kita bahas penyebutnya dulu. Akar 27 dikali akar 27 adalah 27. Seperti konsep nomor 1 tadi, akar A dikali akar A adalah A. Jadi di sini hasilnya 27. Nah, akar 6 dikali akar 27. Akar 27 itu bisa kalian pecah, sederhanakan. Kalau akar 6 tetap ya nggak bisa, menjadi akar 9 dikali akar 3. 9 kali 3 kan 27. Nah, kemudian karena akar 9 itu adalah 3, bisa kita taruh di depan, ini adalah 3. Akar 6 kali akar 3 adalah akar 18, penyebutnya tetap ya 27. Nah, dari sini kita sambung sebelah ya. Tadi kan 3 akar 18 per 27. Kita kecilin bisa nih, 3 per 27 itu sama-sama dibagi 3 ya. 3 bagi 3 adalah 1, 27 bagi 3 adalah 9, akar 18-nya. Nah, akar 18-nya bisa kalian sederhanakan lagi menjadi akar 9 kali akar 2. 9 kali 2 kan 18. Sedangkan akar 9 itu adalah 3. Nah, 1 per 9 kita tuliskan dulu, kali 3 kali akar 2. 1 per 9 kali 3, 3 per 9 ya, 3 per 9 akar 2. Kita kecilin nih 3 per 9-nya nih, menjadi apa? Menjadi 1 per 3 akar 2. Ya, selesai. Sedangkan soal nomor 3, 2 per 3 akar 5. Ya, mari kita kerjakan. Kita tulis soalnya dulu, 2 per 3 akar 5 dikali dengan di sini yang masih belum rasional akar 5-nya, maka kita kalikan dengan akar 5, penyebutan pembilangnya. Kemudian pembilang 2 kali akar 5 yaitu 2 akar 5. Nah, 3 akar 5 kali akar 5. Di sini 3-nya dikali 1 ya di sini ya. Berarti 3 kali 1 kan 3. Sedangkan akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Sehingga
Penyebutnya menjadi 15 karena 3 kali 5, 15. Pembilangnya 2 akar 5 atau kita tulis seperti ini, 2 per 15 akar 5. Ini tidak bisa dikecilin lagi ya, sepertinya 2 per 15 ini tidak bisa kita kecilin lagi, jadi hasil terakhirnya adalah 2 per 15 akar 5. Soal nomor 4 itu bentuknya adalah bentuk aljabar. Kita ulang sedikit mengenai bentuk aljabar. Di sini ada A tambah B dikali A dikurang B. Jadi kan hasilnya aku aduk dengan B kuadrat. Nah, apabila di sini terus ada akar, terus akar yang kita pangkatkan 2. Nah, yang jadi permasalahan ini kan di sini akar 3-nya yang di bawah penyebut ini kan, akar 3 itu gimana biar tidak menjadi akar lagi. Jadi di sini harus kita pangkatkan 2. Kita tuh udah memiliki A kurang B-nya nih di sini. 2 kurang akar 3, A kurang B-nya udah kita miliki. Jadi kita perlu A tambah B. Artinya bila di sini soalnya kurang, maka akar sekawan yang akan kita kalikan adalah menjadi tambah atau positif. Jadi kita mulai mengerjakan ya, 1 per 2 kurang akar 3. Nah, seperti yang sudah tadi jelaskan mengenai aljabar, agar di sini akar 3 ini tidak lagi berupa akar, maka lawannya dari tandanya yang negatif menjadi positif. Penyebutnya kita kalikan dengan 2 tambah akar 3, dan pembilangnya juga 2 tambah akar 3, seperti itu. Sudah paham ya adik-adik untuk pengalinya? Jadi misalnya di sini tambah 2 tambah akar 3, maka pengali sekawannya lawannya yaitu menjadi kurang, gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, 2 tambah akar 3 itu jika dikali 1, hasilnya tetap ya 2 tambah akar 3. Sedangkan dengan penyebutnya nih sama ya prinsipnya ya, ini A kurang, ini anggap A, ini anggap B, ini anggap A, ini anggap B. Apabila kita kalikan A kali A, ini A kuadrat, B nya adalah negatif akar 3, ini positif akar 3, kita kalikan karena dia negatif kali positif menghasilkan negatif, seperti ini bang. Maka menjadi 2 kuadrat, ini A pangkat 2 dikurang akar 3 pangkat 2 itu. Nah, masih penyebut 2 pangkat 2 4, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Penyebut pembilangnya tetap 2 tambah akar 3. Oke, 4 kurang 3 adalah 1 ya. Penyebutnya tidak bisa, pembilangnya itu tetap 2 tambah akar 3. 2 tambah akar 3 dibagi 1 hasilnya adalah tetap 2 tambah akar 3. Nah, ini tidak bisa kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2 tambah akar 3. Ya, selesai. Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai merasionalkan bentuk akar beserta dengan contoh-contohnya. Kali ini kakak akan memberikan kalian tantangan 2 soal latihan. Yuk, mari kita kerjakan bersama. Oke guys, agar pemahaman kalian mantap, maka tolong kerjakan 2 soal latihan dari kakak. Rasionalkan akar-akar berikut. Soal yang pertama, 3 per akar 6. Let's go, kerjakan dengan fokus. Mulai dari sekarang. Baik, waktu telah habis. Kita lihat, apakah sama dengan hasil yang kalian kerjakan? 3 per akar 6 akan kalian kalikan dengan akar sekawan berapa ya? Wow, akar 6. Penyebut dengan akar 6, pembilang juga dikalikan dengan akar 6. Apakah sama dengan punya kalian? Hasilnya, untuk pembilang, 3 dikali akar 6 menghasilkan 3 akar 6. Akar 6 dikalikan dengan akar 6 menghasilkan 6.
seperti yang Kak Eli jelaskan, akar A dikali akar A menghasilkan A. Atau, jika kalian lupa dengan konsep itu, kalian bisa mengalihkan akar tersebut. Akar 6 kan dikali dengan akar 6 menghasilkan akar 36. Nah, akar 36 hasilnya berapa? Akar 36 hasilnya adalah ya 6. Sama ya, sama-sama 6. Nah, baik, lanjut. Kenapa jadi hasil akhirnya menjadi 1/2? Karena 3/6 ini ternyata bisa kalian kecilkan lagi atau kalian sederhanakan sama-sama dibagi 3. Membilang dibagi 3. Hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sehingga hasilnya adalah 1/2 akar 6. Selesai. Ini soal nomor 2, soal terakhir dari kakak, 8/3 kurang akar 7. Are you ready? Let's get started. Oke, waktu telah selesai. Bagaimana cara kalian untuk menjawabnya? Yang pertama, soalnya ditulis dulu ya. Nah, seperti contoh soal sebelumnya, Kak Eli telah memberikan hampir mirip dengan soal berikut ini. 8/3 kurang akar 7. Perhatikan penyebutnya, 3 kurang akar 7. Ketentuan Kak Eli perlihatkan kembali, seperti proses aljabar. Karena dia di sini kurang, maka pengali akar sekawannya akan berubah menjadi tambah. Seperti ini ya, sehingga penyebutnya 3 ditambah akar 7. Pembilang juga ikut, 3 ditambah akar 7. Hasil pengali dari pembilang, 8 dikali 3 akar 7. Boleh kita masukkan ke dalam kurung, karena nilainya bermakna kali juga. Sekarang tinggal penyebutnya ini, 3-nya anggap sebagai A, maka 3 kuadrat. Seperti ini ya. Ini kan A tambah B, A kurang B, dikali mereka berdua ini. Sama juga dengan ini, 3 dikurang akar 7, kemudian dikali dengan 3 ditambah akar 7. Jadi A-nya adalah 3, B-nya adalah akar 7. Sehingga setelah dikali menghasilkan 3 pangkat 2 dikurang B-nya adalah akar 7 dikali akar 7. Tandanya dulu diperhatikan. Negatif dikali positif menjadi negatif. Dan B-nya akar 7 pangkat 2. Selanjutnya penyebutnya bisa kita sederhanakan. 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurang akar 7 pangkat 2 itu sama aja dengan akar 7 dikali akar 7 yang menghasilkan 7. Pembilangnya kita biarkan aja dulu. Nah, 9 dikurang 7 menghasilkan 2. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Lihat, ada 8 di pembilang, ada penyebut di 2. Sama-sama bisa dibagi. 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga hasilnya 4 kali 3 ditambah akar 7. Hasil akhirnya adalah 4 dikali 3 menghasilkan 12, dan 4 dikali dengan positif akar 7 menghasilkan 4 akar 7. Ya, seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Adik-adik, sebenarnya merasionalkan bentuk akar itu akan sangat berguna ketika kalian mengerjakan materi, perkalian, dan pembagian bentuk akar. Biasanya tuh di hasil akhirnya dia belum rasional, sehingga kalian harus bisa memerasionalkan bentuk akar tersebut. Begitu ya? Adik-adik, Kak Eli berharap kalian bisa memahami dari penjelasan tentang merasionalkan bentuk akar. Pesan kakak, hormati orang tua, jaga kesehatan kalian, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Kak Eli menginginkan kalian mengerti semua penjelasan kakak mengenai bentuk akar dari season 1 sampai season 3. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!